Halo, Assalamualaikum. Miss Lina mau sharing buku ini nih yang baru selesai Miss Lina baca. Judul bukunya Love Yourself Better dan penulisnya itu Samantha Elsener. Miss Lina suka lihat konten beliau ya di Instagram karena menghibur dan juga insightful ya. Beliau adalah seorang psikolog dan di buku ini beliau menceritakan tentang masa kecilnya yang ternyata tidak mudah, karena beliau ibunya tuh meninggal di saat beliau usianya 3,5 tahun. Nah jadi sebelum karena beliau bercita-cita jadi psikolog, jadi beliau bercerita untuk bisa menolong orang lain. Aku harus sudah selesai dengan diriku gitu. Nah kalau lihat Mbak Samantha kan di Instagram kan kayak aduh cantik, perfect gitu kan. Ternyata dan kalau misalnya lihat memang ada something special about her. Dan kalau misalnya boleh menyimpulkan, biasanya orang-orang yang kayak menarik gitu ya, kayak special, misalnya kayak Denny Sumargo atau Abimana ya, itu punya masa kecil yang tidak mudah gitu, dan mereka bisa melalui itu. Dan masa kecil yang tidak mudah itu, kehidupan yang tidak mudah itu menempa diri mereka sampai mereka bisa jadi someone ya kan, kayak Rachel V-nya mungkin atau Karin Novilda itu ada resilience di situ, ada daya juang yang mereka punya yang orang lain belum tentu punya. Nah kembali ke buku ini menurut Miss Sina bukunya komplit ya, dan kayak tipe buku yang perlu dibaca lebih dari satu kali ya. Di buku ini disampaikan juga tentang distorsi kognitif seperti pola pikir yang kurang tepat, misalnya should statement, kayak aku tuh seharusnya, misalnya gini, aku tuh seharusnya bisa hemat, aku tuh seharusnya nggak boros gitu. Atau catastrophizing, itu kayak melebih-lebihkan hal negatif kemudian mengecilkan pengalaman positif yang dialami. Untuk distorsi kognitif kalian bisa baca di buku ini jelas penjelasannya. Kemudian juga beliau menyampaikan tentang self efficacy, yaitu kemampuan seorang untuk melihat dirinya sebagai seseorang yang mampu dalam menghadapi tantangan dalam hidup. Nah, di sini juga ada lembar latihan yang mana kita bisa melis gitu, misalnya melis keterampilan diri apa sih yang aku kuasai dan banggakan gitu. Kemudian tantangan yang bisa aku hadapi, pujian yang telah aku dapatkan gitu. Jadi kita bisa melis ya, karena balik lagi, karena otak itu kadang lebih fokus ke hal yang negatif daripada hal yang positif. Jadi diri perlu menuliskan. Nah, di sini juga ada latihan ABC ya, dan membahas tentang CBT ya, yaitu yang mana A-nya itu activating event. Jadi kejadian apa, misalnya kamu merasa ada orang yang menolak kamu, misalnya itu. Kemudian B-nya belief, thought, kamu punya kepercayaan atau pikiran, oh aku gak semenarik itu ya, atau oh aku gak sepenting itu ya, atau aku gak seberharga itu ya gitu. C-nya itu emotional and behavioral consequence. Apa reaksi emosi kamu gitu dan perilaku kamu, misalnya kamu jadi merasa down gitu, kamu jadi merasa gak bersemangat, sedih gitu. Nah,
kalau udah ditulis nih, karena kalau ditulis kan jadi lebih jelas, diri tuh jadi bisa lebih sadar. Nih kalau dipikir-pikir kan, balik lagi, perilaku orang itu di luar kendali kita. Dan misalnya dia memang tidak, misalnya ada orang tidak menganggap kamu sepenting kamu menganggap dia penting, kamu kan bisa, setelah kamu tuliskan, bisa menuliskan keyakinan-keyakinan yang merobohkan keyakinan kamu yang kamu tulis itu. Misalnya, oh oke, gak apa-apa dia nganggap aku gak sepenting itu. Kamu bisa tulis, tapi kan aku masih punya teman yang lain. Kemudian harga diri aku kan gak ditentukan dari orang itu tertarik sama aku atau enggak gitu. Aku berharga karena aku ciptaan Tuhan, karena Allah ingin aku ada di dunia ini. Aku punya values, aku punya kelebihan yang bisa aku banggakan. Misalnya aku seorang muslimah yang berusaha untuk menjadi muslimah yang baik. Aku berusaha supaya hari ini lebih baik dari hari kemarin gitu. Jadi di list lagi keyakinan yang bisa men-challenge keyakinan yang kamu tulis itu gitu. Nah, terus di sini juga diceritakan, dibahas ya, tentang tanda-tanda red flags, juga tentang apa relasi yang sehat, kemudian kebutuhan manusia tuh apa. Nah, jadi kemarin Misina sempat ikut kajian ya, jadi dibahas ternyata hutang pengasuhan itu perlu dibayar. Nah, tapi bukan mengharap orang tua atau orang lain untuk membayar, tapi diri sendiri. Nah, Misina minta spill gimana caranya, katanya ditulis. Misalnya apa nih? Kebutuhan untuk merasa dicintai, atau kebutuhan untuk merasa dihargai, kebutuhan untuk merasa dilihat, kemudian mulai memenuhi kebutuhan itu. Seperti bagaimana caranya gitu. Kalau yang itu pembicara yang kajian kemarin, dia merasa kebutuhan yang dia kurang itu kebutuhan untuk bisa mengambil keputusan sendiri. Dan caranya beliau mengikuti organisasi yang mana beliau jadi ketua di beberapa organisasi, sehingga beliau berlatih untuk mengambil keputusan sendiri. Nah, di sini disampaikan kalau manusia itu perlu kebutuhan fisik, atau kebutuhan fisiknya terpenuhi, kebutuhan emosional, tangki cintanya terpenuhi, kebutuhan psikologinya merasa didengarkan, dan juga di sini juga ada tipe-tipe lain. Di sini sebutkan 5 ya. Bisa kebutuhan akan connection ya, di sini bisa dibaca sendiri nih, misalnya kebetulan nggak ketemu halamannya. Dan di sini juga diingatkan lagi tentang brain plasticity atau neuroplasticity. Kalau misalnya teman-teman pernah dengar, jadi penelitian menyatakan kalau otak ini tuh sifatnya bisa di-rewire gitu. Jadi kita bisa, walaupun usia berapapun, kita bisa melatih skill yang baru, karena otak itu terus berkembang. Jadi dia punya kemampuan untuk growing dan healing. Misalnya gini, Misina sharing aja sesuatu ya. Misalnya jadi Misina sempat ada punya kejadian yang cukup tidak mengenakan saat berada di depan panggung. Dan kebetulan tempat kerja Misina itu yang orang guru itu perlu ada di atas panggung gitu. Jadi saat pertama Misina diminta jadi MC di depan orang tua, itu Misina tuh kayak ngerasa kadang kayak I'm outside of my body gitu, kayak aku tuh nggak benar-benar di situ gitu. Dan itu merupakan suatu bentuk defense mechanism ya kalau yang Misina baca di buku. Nah, terus kemudian kemarin ada acara, Misina ngerasa masih kayak gitu, tapi setidaknya Misina lebih aware aku tuh ada di situ gitu. Dan alhamdulillahnya tangannya nggak gemeteran gitu. Nah, jadi itu
Jadi otak itu bisa memaknai peristiwa dari satu kejadian. Misalnya ada satu kejadian yang tidak mengenakan, misalnya berada di panggung, kemudian kamu pernah ada kejadian yang tidak mengenakan itu, kamu mengartikannya sebagai suatu yang tidak menyenangkan, misalnya berada di atas panggung atau satu hal yang mengancam keselamatan misalnya gitu. Tapi kemudian kamu mengalami pengalaman yang lainnya dan otak kamu akan memberi makna yang berbeda jika misalnya pengalaman itu berbeda. Misalnya, oh ternyata nggak apa-apa kok aku di atas panggung, aku bisa gitu. Dan ini nih, apa yang Misina suka, nerve cells that fire together wire together ya. Jadi kalau misalnya kemampuan itu atau pengalaman itu kita latih berulang-ulang, itu akan menjalin koneksi ya di otak ya. Sel-sel di otak akan semakin bersambungan, jadi kemampuan. Kayak misalnya pertama kita ke suatu tempat, kita nggak tahu gimana cara ke tempat itu, kita nggak hafal, tapi karena ulang-ulang kita pergi ke tempat itu, jadi ingat, oh ini tempatnya lewat sini gitu. Karena koneksi di otaknya sudah semakin terjalin, sudah semakin kuat. Nah itu kenapa kalau misalnya ingat, misal kalau ngajar anak-anak kan, misalnya mereka mau nari, mereka latihan terus sampai itu gerakannya sudah ingat, jadi kemampuan gitu. Demikian juga jadi tentang habit ya, tentang skill, perlu dilatih secara berulang-ulang sampai akhirnya jadi kemampuan. Nah, sebenarnya tentang brain plasticity ini banyak yang sudah bahas ya, dan sebenarnya itu kan menumbuhkan suatu harapan ya, kalau misalnya kita tuh bisa mengubah loh, kita bisa mengubah cara pikir kita, kemampuan kita, insya Allah nasib kita ya. Jadi misalnya ada peristiwa yang tidak mengenakan di masa lalu, kamu tuh bisa cari pengalaman baru, membuat pengalaman baru sampai makna dari pengalaman yang sebelumnya tidak enak itu bisa kamu ubah maknanya. Sina juga lagi belajar. So this is a good book, Love Yourself Better by Samantha Alsener. Okay, thank you for listening. Bye bye. Assalamualaikum.